Selamat pagi pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Hariri, Formek TV kembali hadir menjumpai Anda pada pagi hari ini. Pemirsa, tepat di belakang saya ini adalah sebuah yayasan SMP Darul Ummah, yaitu sebuah instansi yayasan swasta yang berbasis ilmu agama dan juga pendidikan formal. Yayasan ini terletak di antara pedesaan, yaitu Desa Bilapora, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Uniknya, yayasan ini berorientasi sebagai yayasan yang memiliki pendidikan dan juga fasilitas yang gratis. Lantas, bagaimana proses berjalannya sekolah ini? Mari kita cari tahu bersama-sama. Sekilas sekolah ini terlihat seperti sekolah pada umumnya. Hanya saja yang membedakan sekolah ini dengan sekolah menengah pertama lainnya terdapat dalam sistem pendidikannya yang lebih mendalamkan pada pendidikan agama. Yayasan SMP Darul Ummah merupakan sekolah swasta yang berada di Dusun Puncelep, Desa Bilapora, Kabupaten Bangkalan, yang merupakan satu-satunya SMP swasta di sana yang memiliki program pendidikan gratis, baik biaya sekolah maupun fasilitas yang ada di dalamnya. Yayasan SMP Darul Ummah telah berdiri dari tahun 2015. Pada awalnya, yayasan ini hanya memiliki satu kelas yang terdiri dari 15 siswa saja. Hingga pada tahun 2023, yayasan ini sudah mengalami banyak pelonjakan pendaftaran siswa baru. Bahkan, saat video ini dibuat, yaitu pada tanggal 13 Oktober 2023, yayasan ini telah memiliki total 5 ruang kelas, 142 murid, dan 11 guru pengajar. Meskipun dengan pendidikan yang serba gratis, yayasan masih tetap berjalan, bahkan berkembang walau sudah berdiri selama 8 tahun. Bahkan, segala fasilitas serta seragam sekolah diberikan secara gratis kepada para pelajar. Yayasan SMP Darul Ummah memiliki fasilitas yang terdiri dari gedung sekolah, musola, lahan parkir, perpustakaan, juga pondok pesantren, dan masih banyak lagi. Yayasan SMP Darul Ummah juga mengajar dan mengajak para siswa-siswi di sana dengan pendidikan Islami. Para pelajar dalam yayasan ini melakukan pembiasaan sholat duha dan sholat duhur berjamaah. Bahkan para pelajar juga diarahkan untuk membaca Al-Quran bersama sebelum beranjak dari sekolah. Lantas, bagaimana yayasan ini tetap berjalan meskipun tanpa meminta sepeser pun dana dari siswanya? Dari mana dana yang didapatkan dalam pembangunan gedung dan fasilitas yang ada dalam yayasan? Dan apa alasan didirikannya yayasan SMP Darul Ummah tanpa memungut sepeser pun biaya daripada murid? Berikut adalah narasumber yang bersedia meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Beliau adalah salah satu guru pengajar dan 2 kekesiswaan beserta ketua yayasan dari SMP Darul Ummah. Beliau adalah Bapak Virgo Deki Arisandi. Kira-kira bagaimana berkembangnya sekolah ini dengan fasilitas dan juga pendidikan gratis? Tentunya kan dalam pembangunan sekolah dibutuhkan dana juga. Iya, Itu bagaimana sih, Pak? kami terus terang ya, dari awal pendirian itu sempat pesimis karena memang dari kultur masyarakatnya tidak begitu mendukung adanya sekolah menengah pertama atau SMP. Kalau madrasah, masyarakat mendukung di keagamanya, tapi untuk sekolah umum tidak. Sehingga kami dari struktural yayasan, terutama beliau, pengasuh pondok pesantren Darul Ummah, yaitu Kiai Haji Muhammad Sufyan Amin, dengan beberapa sesepuh lainnya itu menggalang dana. Pada tahun 2016-2017 beliau menggalang dana hingga ke Papua, menggalang dana. Di sana ada sekitar 2 atau 3 minggu menggalang dana dengan berbagai macam aral rintangannya. Alhamdulillah terkumpullah sejumlah dana untuk kemudian bisa membangun kelas yang baru. Nah, di tahun 2016-17 kita mulai mengadakan pembangunan dari donasi yang sudah dikumpulkan berkat jerih payah dari struktural yayasan. Dan alhamdulillah, dan seterusnya hingga sekarang donasi itu masih terus berlanjut, sehingga kami insya Allah akan semakin memajukan kualitas dari yayasan, baik
secara religius keagamaannya, karena kita juga butuh, mohon maaf, mengajar, kita butuh ustadz juga untuk ambil dari luar, karena di sini keluarga besar memiliki yayasannya masing-masing, seperti itu di tempat yang lain. Sehingga kita juga mengundang ustadz-ustadz untuk ngajar ngaji di sini. Kemudian kita juga dari bapak ibu guru, itu kan juga membutuhkan dana. Nah, itu kebanyakan memang alhamdulillah pendanaan itu dari alumni santri, termasuk dari alumni siswa-siswi SMP Darul Ummah. Alasan kenapa didirikannya yayasan pendidikan, jelas sebagaimana fungsi utama yayasan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan melihat kultur masyarakat di Desa Bilaporah yang saya nilai pada saat itu pendidikan seakan-akan cukup setelah lulus SD sudah banyak yang merantau, mencari kerja dan lain-lain. Nah, di situ saya dengan beliau Kiai Haji Muhammad Sufyan Amin selaku pengasuh pondok pesantren memiliki iktikat dan niatan untuk membangun yayasan pendidikan Islam. Kemudian setelah 1 tahun kita mendirikan sekolah dengan tujuan adalah untuk menaikkan lagi level pendidikan masyarakat secara umum, paling tidak minimal waktu itu yang saya pikir ya minimal SMP lah sekolah. Ya, Pak. Kalau lulus SMP mau lanjut ke SMA, SMK atau ke pondok pesantren, itu insya Allah akan menjadi pilihan masing-masing, karena masa transisi adalah ketika anak itu umur 13, 14, 15 tahun, itu masa-masa transisi, dan itu SMP. Maka dari itu kami lebih memilih untuk mendirikan SMP daripada ibtidaiyah atau SD, atau mungkin kebanyakan di sini yayasan adalah PAUD dan TK. Kami lebih mengarah ke pendidikan berbasis menengah, karena memang kultur budaya masyarakatnya di situ. Kita ingin memperbaiki di situ. Bahkan kami juga menggratiskan. Alhamdulillah, kami dirikan SMP dan sejak saat itu seringkali kami adakan sosialisasi kepada wali murid dan wali santri, dan membuahkan hasil mayoritas sekarang di Desa Bilaporah minimal sudah lulus SMA. Seperti itu. Kalian di sini sekolahnya udah berapa lama? Udah 1 tahun. Mau 1 tahun. Oh, mau 1 tahun. Berarti kelas 7 kalian ya? Iya. Oh, iya. Adik, kenapa sekolah di sini? Karena sekolah ini dekat dengan rumah saya dan sekolah ini gratis, tidak membebani orang tua saya. Kalau saya di sini tuh guru-gurunya baik, terus diajarkan sopan santun sama tata krama. Berarti dari awal memang mau sekolah di sini ya? Iya. Bukan karena disuruh orang tua gitu? Enggak. Baik. Alasan digratiskannya yayasan adalah untuk menarik minat remaja di sekitar Bilaporah yang kebanyakan pada saat lulus SD lebih memilih untuk merantau ataupun menikah. Serta alasan didirikannya SMP Darul Ummah dengan pendidikan yang mengutamakan pendidikan Islam, agar masyarakat bersedia menyekolahkan anaknya di yayasan tersebut. Yayasan hanya mengandalkan dana dari para donatur sekitar dan para alumni pondok untuk membangun gedung serta membiayai para guru pengajar. Usaha para guru pengajar dalam meningkatkan mutu pendidikan remaja desa patut kita apresiasi. Tanpa berdirinya yayasan, tingkat pernikahan di bawah umur dan tingkat remaja lulusan sekolah dasar akan tetap meningkat. Setidaknya, dengan dibangunnya yayasan, mutu pendidikan remaja desa lebih meningkat, yang dari hanya lulusan SD bisa lebih melanjutkan ke jenjang pendidikan berikutnya. Kira-kira kalian setelah lulus dari sini, misalnya lulus ya, itu mau lanjut kemana? Kalau saya insya Allah mau pergi ke SMA. Oh, SMA. Kamu? Kalau saya insya Allah mau ke MA atau Saya Muhammad Hariri, Bangkalan melaporkan.